Oke, teman-teman, nama aku Ade Kurniawan. Aku lulusan pendidikan seni kriya. Aku punya usaha di bidang industri kreatif dengan nama brand Cip Jungle. Di sini aku adalah alumni UKM ku UNY, UKM Kewirausahaan UNY tahun 2021 saya satu atau tahun 2022. Di situ aku sebagai staf dari badan usaha. Waktu itu aku banyak sekali relasi sama teman-teman, terutama relasi buat usaha, buka usaha, buat pengusaha. Terus aku juga sempet buat proyek bareng sama teman-teman UKM, bertemu bareng lah di sana. Mau limbah Jungle Jagungnya aku udah sejak kelas 2 SMA. Itu waktu kelas 2 tahun 2019 aku diminta guruku buat maju FRS2N, Festival Lomba Sing Siswa Nasional. Di situ aku lomba dan mendapatkan juara 1. Hasil dari uang tersebut aku gulung sampai sekarang, sampai di tahun 2025 ini aku masih menggeluti industri Jungle Jagung. Kalau CIP itu ada nama khusus, mas, itu Graphic Imagination Product. Jadi imajinasi produk dari Jungle Jagung. Tapi gak menutup kemungkinan ini ya diolah Jungle Jagung, karena aku mau dari hulu ke hilir mau tak ambil semua, mas. Jadi kayak pemberdayaan petani, nanti aku kerjasama dengan Gapoktan, terus KWT, aku supply benih, aku supply pupuk, terus aku dari hasilnya itu bisa dijual ke aku lagi. Produk-produk awal tuh ya tempat tisu, terus tak kembangin sampai sekarang. Output sekarang yang paling menonjol itu malah papan. Terus aku kalau dari saat lagi rencana nanti membuat entah CV ataupun yayasan. Kalau PT aku belum sempat lihat YouTube, katanya kalau bisnis yang jelek kayak limbah, bisnis limbah kan dipandang sebelah mata ya. Tapi sebenarnya bisnis limbah itu keuntungannya sangat besar, mas. Keuntungannya sangat besar. Ambil kata 1 karung nanti dibeli 8.000, sedangkan 8.000 kan ada sekitar 15 kilo. 15 kilo aku pilah, aku jadikan yang besar, yang kecil, dan yang sedang. Tower jagungnya itu aku jual yang besar-besar itu di harga 36.000, yang sedang aku dijual 15.000, yang kecil aku jual 8.000. Ada perkalian yang cukup besar di situ. Aku punya guru itu namanya Pak Indri. Pak Indri itu juga bergelut di bidang industri kerajinan dari Jungle Jagung ini. Aku belajar dari beliau. Terus setelah aku lulus tuh aku kembangkan. Terus puncaknya itu aku diundang sama Kementerian Pariwisata itu di Februari kalau nggak salah, sebelum aku kenal sama Pak Sandiaga. Setelah diundang aku dapat cukup relasi yang luas, terus aku dapat pelajaran yang cukup hebat dari para pengusaha-pengusaha besar. Terus aku aplikasikan dan ternyata pada Juli itu aku ketemu sama Pak Sandiaga ini. Dan dari situ aku dibantu, dan ternyata limbah ini punya nilai. Terus aku anak terus sekarang. Banyak bilangannya, mas. Aku ada kesan sih dari guru itu, nama Pak Yus. Aku diminta buat jadi orang gila dulu itu. Pas waktu pelajaran ekonomi, dia selalu bilang, kamu jadi orang gila nggak deh? Nah, tapi dalam kutip tanda orang gila itu bukan yang ini ya, jalan-jalan di jalan itu ya, nggak pakai celana lawan itu, tapi lebih ke mindset sih, mas. Nah, ketika orang lain membaca buku di halaman 10, aku udah harus sampai ke halaman 30, ke halaman 50. Kalau yang nggak dukung banyak banget, mas. Bahkan yang menjatuhkan juga banyak. Waktu kuliah aku harus gila sih itu kuliah.
berangkat pagi terus pulang malam, terus ada acara di UKM juga. Setelah acara UKM kan tau waktu kritis banget ya, sampai rumah langsung ngurusi bisnis sama tidur tuh kadang jam 2 pagi, kadang jam 3 pagi. Kalau jam 3 pagi itu udah aku kasih spas, nanti paling enggak kan ada matkul sekitar jam 9, dari sini kan sekitar jam 8 aku ada spas tidur itu. Terus kadang ikut perlombaan itu, wah itu waktu muda itu aku gila sekali, itu susah sekali aku. Sekarang ini aku menyerah karena mas, pertama aku itu banyak sekali puluhan juta itu. Kedua sekarang itu karena lebih sulit sekali. Terus yang ketiga perputaran modal itu sekarang agak sedikit susah. Waktu kuliah kan aku ikut UKM, aku ikut organisasi dinas juga. Di situ aku ketemu sama orang banyak, ketemu sama para mentor-mentor yang keren sih. Di situ aku gimana caranya nanti aku bisa up produk ini. Terus aku belajar juga sama orang Cina. Ternyata ada trik-triknya sendiri buat menggait orang itu melihat konten kayak di TikTok ataupun di Instagram. Itu kan ada channel sendiri biar viral. Paling berkesan kalau masa susah aku sama temanku sih, aku sama temanku Dani, dia bantu aku sih juga. Dulu waktu aku habis store kerajinan itu hujan deras banget, terus aku sama Dani itu mampir sholat di masjid. Ternyata ada putri yang nyamber itu mas, di masjidnya itu. Padahal aku lagi ngecas HP itu. Nah, otomatis untuk hambanya nggak langsung meredan tuh. Tapi setelah aku sholat kan baru dapat ketemu langsung gila. Terus ada hasil temanku dari atas, kebetulan dia mau ke bawah juga, dia bawa mobil pickup apa itu tuh. Nah, motorku ditabrak atas, aku masalah gitu. Terus nek masalah seneng, mungkin titik kesenangan kayak aku di Metro TV sih. Aku ketemu sama pengusaha besar kayak Pak Reno Barang, Pak Iwan Musri, Pak Fas Bastian. Di situ aku ditawarin proyek besar dan aku juga dikasih kendaraan. Paling menarik di situ dan nasibku di situ. Itu pas acara desa wisata, di sini kan desa wisata Besari. Nah, dia masuk ke ADWI ke 50 kalau nggak salah itu, terus dikunjungi sama Sandi. Aku diminta buat ada stand, aku buat stand. Ternyata yang paling dilirik ya katanya tim kreatif itu yang paling dilirik aku. Terus aku dikasih sepas waktu sekitar 30 menit ngobrol sama Sandi. Dia sangat suka sih sama usaha muda, soalnya dia juga punya usaha loh, dari udah usaha. Terus dia ngasih aku mesin, ada 4 mesin. Pesan yang paling aku tangkap itu bukan terkait finansial ya, itu terkait pemberdayaan masyarakat. Ketika aku di sini nanti saya ingin start, teman sekarang aku bisa menggandeng masyarakat di sini. Tujuan Pak Sandi bilang itu kan mungkin aku nangkapnya kalau ada usaha nanti bisa bagi orang sekitar. Itu kalau menurutku seleksi yang paling susah di situ ya. Dari sekian banyak kayak perlombaannya living kayak PKM dari 30-an itu, tapi aku bisa lolos tes itu kan aku nggak merendahkan, tapi itu masih bisa aku jangkau. Tapi kalau Metro TV ini emang benar-benar pure dipilih sama orang-orang yang berpengalaman cukup besar kan. Itu kan mental kan udah terjun lah, udah emang terjun di situ. Terus pokoknya seleksinya ketat banget bos. Dihubungi di Instagram, terus disuruh daftar, terus sebedah mentoring, terus balas kampanye program, terus seleksi
Waktu itu seleksi lagi, presentasi seleksi lagi, dari 800 sekian tuh sampai ke 33 peserta. Aku juga terima kasih juga sih sama TV karena diberi hibah 50 juta. Di situ aku buat kembali. Kalau dari aku sendiri, kalau dikatakan sukses itu bukan orang yang banyak uang sih mas. Karena uang kan selalu dicetak terus menerus, dan uang itu kan di mana-mana ada ya. Tapi kalau tujuan kita itu malah buat dampak ke masyarakat, itu malah yang sukses, yang aku bilang sukses beneran. Ketika nanti usaha ini nanti aku bisa lebarin, aku ada cita-cita sih mas, ini proyek juga ini. Aku datang ke NTB, aku datang ke Sulawesi, Kalimantan, ke Sumatera. Nanti di sana aku mau kerjasama dengan dinas. Ya harapannya aku nanti sama dinas itu bisa difasilitasi, biarkan mereka di sana ngolah limbah jangkau juga mas. Aku nggak takut disaingi, aku nggak takut rahasia produksiku dibongkar semua. Aku nggak takut, karena setiap setiap ilmu yang ditularkan, kebetulan kan aku industrinya di sini, dan mungkin aku yang tahu ya di sini ya. Nanti ketika aku sudah bisa mengajari orang banyak itu juga ngajarin orang lain, di situ ada manfaat yang besar yang aku ambil. Kalau dari aku itu fokus, terus yang kedua nanti konsisten, ketiga disiplin, dan yang keempat persisten mas. Jangan ragu buat memulai, jangan ragu buat ambil langkah. Kalian mau gagal 1 kali 2 kali pun juga gak masalah. Ketika ada orang lain menghina, usaha ini cuma beberapa waktu, tapi kan kalian masih muda, jalan kalian untuk mencapai kesuksesan masih panjang. Daripada orang tua yang menghina kalian, toh juga ini dibilang halal juga halal. Yang penting fokus ya mas. Jangan pernah, kalau untuk awal-awal jangan pernah banyak cabang. Aku diajari itu sama orang dari DHC. Pertama dia fokus di satu usaha dulu, nanti setelah dia tahu, dia merambat ke usaha-usaha lain. Jangan 3 usaha terus diambil satu dulu di usaha. Wirausaha muda, bangga berkarya.